Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Oktaviani, NPM 221310013, kelas 1A, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pengantar bisnis. Ada 3 poin. Yang pertama ada kegiatan bisnis, yang kedua ada sumber daya bisnis, dan yang ketiga ada keberhasilan bisnis. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai poin pertama, yaitu tentang kegiatan bisnis. Menurut Brown and Clough, kegiatan bisnis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mengidentifikasi kesempatan untuk produksi atau layanan. Yang dimaksud dengan mengidentifikasi kesempatan untuk produksi atau layanan yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui potensi bisnis kita agar diterima di target pasar. Langkah ini bisa berguna untuk kita meletakkan proyeksi keberhasilan dan bisnis kita di masa depan, dan juga mengukur potensi keberhasilan bisnis kita agar diterima oleh masyarakat dan khususnya target pasar yang kita inginkan. Yang kedua ada mengevaluasi permintaan produk atau jasa, yaitu untuk menentukan seberapa atau sejauh mana harapan konsumen terhadap bisnis kita dan hal apa saja yang harus kita tingkatkan agar menjadi lebih unggul. Evaluasi juga memiliki arti atau makna untuk menentukan signifikasi atau nilai terhadap sesuatu. Tidak hanya dalam berbisnis, dalam aspek kehidupan kita juga harus melakukan evaluasi agar menentukan apakah itu efektif atau tidak. Yang ketiga ada mendapatkan dana atau modal, yaitu dalam berbisnis kita harus mempunyai dana atau modal untuk memulai suatu usaha atau bisnis. Modal juga digunakan untuk melakukan usaha pada perusahaan dengan cara menerbitkan saham. Yang keempat, ada mengelola produksi barang atau jasa, yaitu untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia, alat, dana, dan bahan. Kegiatan ini juga dilakukan secara efektif dan efisien untuk menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Mengelola produksi barang dan jasa juga mengatur kegiatan pengelolaan serta mengendalikan proses produksi barang dan jasa agar sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kelima ada memasarkan barang dan jasa. Yang dimaksud dengan memasarkan barang dan jasa yaitu kita harus mempromosikan atau memasarkan barang dan jasa yang kita miliki kepada setiap konsumen, seperti survei ke tempat-tempat atau ke pasar-pasar dengan melakukan penawaran terhadap produsen dan konsumen barang yang kita produksi kepada tiap-tiap konsumen. Dan yang terakhir ada membuat laporan untuk memuaskan permintaan pemerintah dan memperbaiki proses. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu sumber daya bisnis. Sumber daya bisnis dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada man atau manusia, yang kedua ada money atau uang, yang ketiga ada material atau fisik, yang keempat ada machine atau teknologi, yang kelima ada method atau metode, dan yang keenam ada market atau pasar. Dalam menjalankan suatu bisnis, sumber daya bisnis yang telah saya sebutkan tadi sangat berperan penting dalam sebuah bisnis atau organisasi atau perusahaan untuk menciptakan proposisi nilai dalam layanan atau produk kepada pelanggan. Hal ini juga sangat mendukung keberhasilan suatu bisnis atau perkembangan dalam berbisnis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin terakhir, yaitu poin ketiga mengenai keberhasilan bisnis. Yang pertama, keberhasilan bisnis dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan yang sudah dicapai dalam setiap periode tertentu. Kinerja keuangan juga sebagai dasar perencanaan perusahaan di masa yang akan datang dan juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kedua ada kebutuhan pelanggan.
kebutuhan pelanggan, yaitu keinginan seseorang akan barang atau jasa yang kita tawarkan secara berkesinambungan, spesifikasi atau kepuasan yang dicerminkan oleh pelayanan prima, dan juga membandingkan produk dan kinerja dengan kebutuhan atau harapan. Yang ketiga ada kualitas produk atau jasa. Kualitas produk atau jasa adalah elemen paling utama yang perlu kita perhatikan. Kualitas produk juga dapat atau untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti keandalannya, daya tahan, nilai kemudahan, dan juga nilai-nilai lainnya yang perlu kita perhatikan. Yang keempat ada inovasi dan kreativitas. Hal tersebut sebagai salah satu kunci kesuksesan atau keberhasilan dalam berbisnis. Dengan menciptakan ide-ide baru atau produk baru yang berbeda dengan produk lainnya akan menjadi nilai lebih jika dibandingkan dengan produk lainnya, dan dapat menciptakan kualitas sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang terakhir atau yang kelima ada komitmen karyawan. Komitmen karyawan yaitu untuk mencapai visi dan misi dan juga tujuan terhadap perusahaan dalam perasaan keterikatan terhadap organisasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai presentasi pengantar bisnis, mengenai kegiatan bisnis, sumber daya bisnis, dan keberhasilan bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.